مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usolli wa usallimu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Badak. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah alayah. Puja dan puji punya Allah Subhanahu wa taala, tanpa salawat dan salam dilimpahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita pada melaksanakan pada subuh setiap malam, setiap hari Minggu kita ada kajian. Terus yang saya tema yaitu kitab fikih, alhamdulillah yang terjadi kitab Bajuri, ya, Bajuri. Karena lanjutan kitab Sapan Sapinatunya. Baik, sebelum kita melanjutkan yang bahas kemarin, kita baca doa, baca Fatihah buat orang tua kita, saudara kita, muakin ada masjid, suami kita atau kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kehilafan dan kesalahannya, dijadikan rodoh min riyadil jannah. Ya, mendoakan guru-guru saya di Sumedang pulang ke rahmatullah Abdul Hafid itu di Sumedang, jangan pulang ke rahmatullah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh dan salihah. Juga kita sekaligus buat diri kita semua mudah-mudahan dijadikan dan diberikan sehat walafiat, panjang umur, barokah rezeki, selamat dunia sampai akhirat nanti. Ila hadarati Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kemarin kita lanjutkan, kita masih mengatur air, ya. Air itu kan ada empat, ada air tohir, mutahhir, ghairu makruhin istimaluhu, ada tohir, mutahhir, makruhun istimaluhu, ada air suci dan menyucikan, tidak dimakruhkan memakainya. Juga ada air suci menyucikan tapi makruh dipakainya, ya, yang kemarin yang bagaimana ya suci menyucikan tapi makruh dipakainya, bagaikan air kepanasan atau kena sinar matahari sampai panas, kecuali di tempat atau tempatnya emas dan perak. Kalau dari emas perak tempatnya, walaupun kepanasan matahari tidak makruh. Kenapa? Kenapa emas dan perak itu tidak mengandung karat. Yang keempat, sekarang bagian yang keempat, wa qismur rabi'u ma'un najsun ae mutah najisun wa huwa qismani ahaduhuma qalilun wa huwa ala dihalat bihi najasatun taghayyira
am la wa huwa wal halu anahu ma'un dunal qulataini. Bagian keempat adalah air najis. Nah, maksudnya air yang terkena najis. Air najis ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah air najis yang sedikit. Airnya sedikit kena air najis, maka air itu jadi najis. Contohnya seperti kita air satu ember. Nah, air satu ketibanan atau kejatuhan misalkan air cicak atau kena darah, maka air itu jadi najis karena sedikit, kecuali airnya banyak seperti 2 kula. Kalau airnya 2 kula walaupun ketibanan najis, maka itu air itu suci, artinya suci, bisa dipakai suci, juga bisa dipakai wudhu menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Nah, gimana kalau menggunakan air sedikit, air yang kurang daripada 2 kula? Nah, ntar untuk ukuran kulanya ntar dijelasin ya. Kalau kita mau wudhu, karena keran dia jalan tapi ada air 1 ember, kita kan wajib wudhu. Nah, karena mau menyembah Allah, sholat. Taruh di atas embernya pakai sendok. Nah, terus jadi kira-kira jadi air wudhu atau bekas wudhu tidak nyepret ke itu tempat air itu ya, diambil. Atau enggak ada sendok, misalkan sendok enggak ada, pakai tangan, cuman harus tangan diniatkan itu buat menyedok air, sesuatu barang yang nyedok air, itu cara niatnya. Dan kalau itu keran udah aman gitu ya, keran aman itu ya. Mau berubah wahwa alladhi halat bihi najasatun, ada najis tempatnya itu tagoyuron amla, berubah atau enggak berubah. Kalau airnya sedikit maka itu dihukuman najis. Air sedikit itu yaitu dunal kulataini, air yang kurang dari 2 kula. Ya, hati-hati cara menggunakan air. Bahkan ini ada bekas atau darah atau apa, wudhu, tapi airnya harus air mutlak. Kalau air udah kecampuran seperti air teh, air kopi, walaupun hanya 1 gentong, tapi air teh tetap tidak bisa dipakai suci dan tidak bisa dipakai menyucikan. Wa yustasna min hadal kismi al maitatu allati ladamalah hasailun inda qat'iha au sakit udwin minha kadubabi idlam turhoh bihi walam tughayyirhu. Dikecualikan, nah ada dikeluarkan dari istisna, artinya istisna dikeluarkan, kecuali. Nah, dari bagian ini air mutanajis, atau mutanajis, air kejatuhan najis yang sedikit, kejatuhan bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika disembelih atau dipotong badannya, anggotanya gitu, badannya seperti lalat. Nah, lalat kan nggak ada darah yang ngalir gitu kan. Ya, dengan syarat jika tidak sengaja dimasukkan. Nah, ada air 1 ember tapi kejatuhan lalat, nah atau cicak, itu tidak ada darah yang ngalir kan. Nah, itu buang aja, bisa dipakai, tapi syarat jangan sengaja dimasukin. Nah, gitu ya, buang aja, itu di hukuman air suci dan menyucikan, bisa menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, juga dipakai menghilangkan najis. Seandainya misalkan kopi kejatuhan lalat, nah itu syaratnya boleh diminum tapi harus ditelemin dulu. Itu ditelemin. Kenapa? Jadi lalat itu satu di sayapnya itu sebelah ada
penyakit dan sebelah ada obatnya. Kalau seandainya mesti dibutuhkan itu air kopi, gitu kan. Sayang dibuang nih gimana belum diminum tapi udah kena lalat, jatuhin lalat. Nah, talemin aja. Itu syaratnya. Jadi di sayapnya itu ada obat, ada racun, ada obatnya. Ya. Baik. Wa kada najasatu lati la yudrikuha atorku fakulu minhuma la yunjisu alma'a wa yustasna aidun suratun faqad madkuratun bil mabsutati. Nah, begitu juga dikecualikan, masih dikeluarkan ya tadi masih boleh dipakai adalah najis yang tidak nampak. Artinya nampak itu gak kelihatan oleh mata. Maka kedua najis tersebut tidak sampai menajiskan pada itu air, dan juga tidak kecualikan seberapa najis yang disebutkan seperti ini. Air, misalkan air najis tapi nggak kelihatan, cuman perkiraan aja gitu kan, itu mah perkiraan aja itu mah gitu. Nah, tapi kita harus yakin, itu harus yakin. Tapi kalau walaupun nggak kelihatan kasat mata, tapi di hati udah najis, udah dihukuman najis itu. Ada najis hukumnya namanya. Jadi tergantung hukumnya. Wa asarul likismil sani minal kismir robi. Nah, bikolihi au kana kasiron kulataini fa aksaro patagoyyaro yasiron au kasiron. Dan musonib memberi petunjuk terhadap bagian kedua dari bagian air yang keempat tadi, dengan ungkapan beliau atau air yang terkena najis itu ukurannya banyak, 2 kula atau lebih, namun berubah sifatnya, baik misalkan ciumnya, warnanya. Nah, kan tadi airnya kalau sedikit, ini airnya banyak, 2 kula, malah lebih, tapi berubah. Nah, gitu kan, tapi berubah, rubah rasanya, rubah warnanya, ataupun rubah ciumnya, tetap walaupun banyak itu hukuman najis. Misalkan di sini kan hanya kali Jakarta, tapi udah rubah warnanya, udah hitam, nah gitu, itu nggak boleh, kecuali di daerah pesisir, kampung-kampung gitu kan masih bening gitu airnya ya. Kan tadi hukumnya kalau sedikit menjadi najis, kalau banyak enggak. Tapi kalau walaupun banyak tapi berubah rupa, rasa dan ciumnya, maka tetap itu air itu najis. Selanjutnya, wakulatani homsumi'ati ritrin bagdadiyin. Nah, sekarang ukuran 2 kula. Kalau tadi kan harus ukurannya 2 kula atau lebih. Nah, jadi diterapkan ukurannya. Takriban fil asohi bihima. Ukuran 2 kula adalah kurang lebih 500 liter dengan negara Baghdad. Liternya liter Baghdad, bukan ke liter Indonesia. Menurut pendapat sahih, jadi lebih kecil. Ya kan, kalau pengen jelas ya udah ke Baghdad aja dah, mana ke Baghdad gitu aja gitu ya. Nah, jadi 500 liter liter Baghdad gitu ya. Kalau menurut liter kita kan gede gitu ya, 250 gitu. Salah. Waritu Baghdadi inda Nawawi. Nah, liter bangsa Baghdad Imam Nawawi mi'atu wa samaniyatu wa isruna dirhaman
wa arbatu asbu'i dirhamin. Menurut Imam Nawawi, 1 liter negara Baghdad adalah 128 dirham, lebih 4/7 dirham. Itu ukurannya. Nah, jadi katidak Baghdad itu ukurannya. Jadi menurut Imam Nawawi adalah 128 ditambah 4/7 dirham. Nah, susah dah, semeter persegi kita gak tahu soalnya. Kita di Baghdad, kalau ukuran liter kita mungkin tapi 250 liter atau 1 meter persegi dah. Ulah. Wa tarokal musonib kisman khomisan wa ma'u mutahhiru al haramu kal wudu'i bima'in magsulin au musabalin lil surbi. Nah, meninggalkan musonib air, ada air yang haram. Nah, ada yang harus pakai wudu haram, pakai menghilangkan hadas kecil, hadas besar haram. Nah, ada air bagaimana nih? Bagi yang kelima, yaitu air yang menyucikan namun haram digunakannya, seperti wudu dan menghilangkan hadas dengan air hasil gasab, air hasil nyuri, atau air yang untuk minum gitu ya, disediakan untuk minum. Nah, ada air misalkan kita mau wudu tapi air itu dapat nyuri, wah kita nyuri air dipakai wudu gak boleh. Jadi nyuri air pakai wudu atau pakai menghilangkan hadas gak boleh, itu haram ya. Atau air khusus buat minum, disediain nih itu untuk minum, ada gentong nih air misalkan itu kan dipakai wudu gitu. Nah, itu airnya haram, haram menggunakannya gitu. Tapi itu khusus buat minum. Mungkin ada dulu itu di satu tempat ada khusus buat minum air gitu. Ya, air itu dia khusus buat minum enggak gitu kan. Jadi khusus dibuat minum, itu disediain buat minum gitu kan. Nah, boleh kalau benar buat minum. Kalau misalkan ini udah gak dipakai, nah itu manfaatnya nggak apa-apa. Ini orang bisa nyediain buat minum. Wakil kayak mau air kita masak dulu kan, tapi khusus ya buat minum. Nah, ikan dipakai wudu itu kan, orang banyak mau minum udah habis airnya pakai wudu. Nah, itu kita nggak boleh. Tuh. Jadi udah disiapin buat minum gitu. Faslun, ya selanjutnya itu habis masalah ukuran air ya. Jadi kalau ya, harus tahu nih soalnya fikih nih gitu ya. Ibadah itu kan mencintai Allah gitu ya. Wajib mencintainya. Kenapa? Kita dibuat atau dijadikan sama Allah itu manusia gitu, anak Adam. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illal ya'budun. Jadi dapat buat jin dan manusia itu agar supaya ibadah. Ya harus cinta sama Allah. Itu harus mencintainya. Tapi cinta itu ada ulama yang menjelaskan, man nida'ahu ballah walam yantahi anil maharam pada wahu ibun. Harus sesuai. Kalau kita mengaku cinta tapi tidak sesuai sama aturannya, itu maka bohong gitu ya. Man nidahu ballah walam yantahi anil maharam pada wahu ibun. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah itu walam yantahi anil maharam, tidak
tidak berhenti di pekerjaan haram. Oh, yang diharamkan di sama agama itu apa gitu ya. Walaupun udah nyanu, udah berhenti kalau dia benar mengaku cinta pada Allah. Kan udah jelas haram misalkan, zina haram, terus minum haram. Banyak ya yang diharam-haramkan oleh agama itu. Itu tinggalkan pelan-pelan. Kalau benar ia ngaku cinta kepada Allah. Kita meninggalkan kewajiban sholat, itu zakat, puasa, itu kan haram meninggalkannya. Kita tinggalkan pelan-pelan, gitu ya. Man nida'ahu wallah walam yantahi anil maharam pada wahukin. Terus siapa orang yang mengaku cinta kepada Nabi? Manidahu ban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karohal fuqara wal masakin. Pada wahukin pun orang mengaku cinta kepada Nabi. Itu ya. Ya memang harus cinta agar kita dapat syafaat dari Rasul. Itu malah kadang di hadis aksiru minas sholati alaya fa innaha nurun fi qalbi fi kubri wa nurun ala sirati wa nurun fil jannati. Katakannya Nabi itu, perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku gitu. Sesungguhnya memperbanyak baca sholawat kepadaku nurun fil qabri, akan menjadi penerang di dalam kubur. Ya Allah, kita orang Islam sholatnya sehari 5 kali yang wajib, itu sholawatnya satu sholat berapa kali? Dan kalau duhur sholat jadi tahiyat awal baca, tahiyat akhir baca. Ya Allah, tentu banget dah. Nurun fi qabri, akan jadi penerang di dalam kubur. Oh ya, di dalam kubur penerang di dalam kubur. Apalagi kita meninggalkan amal yang lain. Bukan hanya penerang di dalam kubur, wa nurun ala sirati, akan menjadi penolong di atas jembatan. Kalau kita mengatakan kan itu di alam mahsyar, itu bangun di alam kubur ke alam mahsyar, di alam mahsyar ke atas surga dan amas itu ada jembatan. Oh ya, di kitab Saubul Iman dijelaskan wabak si dari wajam ina bima sarin pihil hola ikutah sam. Makhluk itu pada bingung, pada kumpul dari kanjeng Nabi Adam, semua bayangin aja pada kumpul. Nah, ini semua menyeberang ke mana? Ke Siratul Mustaqim. Nah, gimana jangan sampai dipeleset, asal aman. Nah, baca sholawat yang banyak. Jadi hanya aksiru salat ala ya faina nurun fi qabri wa nurun ala sirati. Gak bakalan dipeleset di sebelah jembatan. Oh, terus Nabi yang itu, Nabi yang ngomong. Wa nurun ala sirati. Wa nurun ala jannati, wa nurun fil jannati, dan membaca banyak baca sholawat itu menarik-narik masuk surga. Alhamdulillah kita baca sholawat, kita sebelum doa baca sholawat, apalagi ada khusus sholawatan. Kita yang khusus di pesantren saya dulu di Sumedang, yang tadi Kiai meninggal itu khusus seminggu aja, malam Senin sama malam Jumat itu pada maghrib sampai isya khusus sholawatan. Ya, sholawatan kita saya itu udah baca sehari udah berapa kali sholawat. Kita perbanyak, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawatnya banyak, sholawat hadiah, sholawat fadilah, sholawat Ibrahimiyah yang kita dipakai di sholat Ibrahimiyah ya, atau yang pendek Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Insyaallah kuburnya terang. Nah, insyaallah jabatan kita nempel kayak cicak jadi dicicak kaca kagak jatuh, nempel aja dah. Ada nah kitab Nasahihul Ibad,
orang yang suka berjamaah ke masjid, nah kan pada bingung tuh makhluk itu ya di kitab Sulam Taufik kita pada bingung, gak mau masuk nyebrang. Gimana kalau gak mau ke para malaikat sampai nangis gak mau itu gak mau nyebrang, gak mau. Nah kata malaikat, kalau di dunia kamu berjalan atau nyebrang pakai apa? Kalau di dunia itu kami pakai kapal, pakai perahu. Tahu perahu kan? Nah, kapal kecil gitu ya, pakai kapal. Nah, kamu suka ke masjid, didatangkanlah masjid buat nyebrangnya jadi kapal. Alhamdulillah. Artinya, mudah-mudahan kita selamat semua ya dah. Ya hanya bukan kitanya, buat ibu kabarnya kita, buat orang yang modalin kita, buat orang tua kita, saudara kita, mudah-mudahan selamat. Nah itu, jadi manidahu ban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karohal fuqara wal masakin. Barang siapa orang yang mengaku cinta kepada Nabi, wa karohal fuqara wal masakin, tapi dia membenci orang fakir miskin. Nah, gak mau kenal. Oh. Pada wahukin pun maka pengakuannya itu adalah dusta, bohong itu. Ada orang miskin itu jangan ya gitu, ya gitu jangan dibenci dan gitu, jangan benci kepada orang fakir miskin gitu ya. Suara orang apa orang misalkan ada yang nyamin misalkan gitu ya, walau udah tahu kita miskin atau kayaknya kagak tahu. Nah janganlah kita dicaci maki apalagi dikasih kagak dibentakin ya jelas gitu. Boleh Fakarohal fuqara wal masakin pada wahukin pun. Nah, orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi dia akhlaknya membenci orang fakir miskin, maka pengakuannya itu adalah dusta. Yang ketiga, manidahu bal jannah, pasti semuanya mencintai surga. Oh kalau enggak surga ngapain itu pada masih gelap-gelap udah jalan, hujan-hujan jalan ke masjid, kita baca Quran, saya justru pengen masuk surga, banyak sodako, baca sholawat. Nah, man nida'ahu bal jannah walam yatasodak pada wahukin. Nah, barang siapa yang mengaku cinta atau pengen masuk surga walam tasodak, tapi dia berat buat mengeluarkan buat sodako, nah seperti berat kita sebutlah bahil gitu kan, gitu. Walaupun gak enak gitu, misalkan bahil itu kan kalau dibahasakan gak enak gitu, ikir loh, bahil loh gitu kan gak enak itu gitunya bahasanya. Nah pada wahukin pun maka itu juga dusta, coba ngaku-ngaku udah bohong gitu kan. Harus kita apa 1000 gitu, walaupun ini ya di mata kita 1000 perak itu gak ada artinya, tapi bagi mereka gitu ya, fakir miskin yang membutuhkan, anak yatim gitu, gak punya bapak apa ibu apalagi udah gak ada buat biaya sekolahnya, makanya itu ini 1000 perak itu berharga banget gitu, walaupun di mata kita. Nah kalau kita pengen atau mencintai surga, palam yatasodak, tapi kita berat mengeluarkan buat sebagian cuman sebagian lain harta pada waktu itu, maka akunnya itu adalah seperti zakat itu cuma 2,5% gitu kan. Jadi kalau misalkan punya 1 juta itu berapa? 25.000. Kalau 1 M berapa? 25 juta. Itu hak. Nah, itu harus. Terus yang takut sama neraka. Nah, manida khaufana. Siapa yang orang yang mengaku takut sama neraka? Nah, falam yantahi anidunu pada wahudin kidbun. Siapa orang yang mengaku takut sama neraka, pastilah takut semuanya. Kalau apalagi orang iman gitu ya. Orang iman takut sama neraka. Jangankan neraka, tapi di neraka juga takut. Takut banget sama api-api itu kena kulit apa.
manidahu panan walam yantahi anidunub, tapi dia tidak berhenti mengerjakan dosa. Pada wahukit pun, nah itu mah bohong, ngaku takut sama neraka tapi dosa terus gitunya, sholat belang-belang, puasa bolong-bolong gitu kan. Nah itu pengakuannya itu gasah, itu bohong, itu nyimpang dikit ya dari kitab ini mengatakan. Pasal berikutnya lanjut dari fikih bidikri sa'in minal a'yan. Nah, al-mutanajisati wa ma yadkhuru minha bidabagi wa ma la yadkhuru. Nah, pasal selanjutnya menjelaskan tentang barang-barang najis dan yang bisa suci dengan cara disamak dan yang tidak bisa suci dengan cara disamak dari perkara najis tersebut. Jadi ada sesuatu, ada barang najis tapi bisa jadi suci. Nah, juga ada barang atau sesuatu najis tetap najis walaupun diolah terus nggak bisa jadi suci. Ada. Yaitu di sini jelaskan wajildul maitati kuliha tathuru bidabagi sawaun bidalika maitatun makulilahmi wa ghairihi. Nah, kulit bangke semuanya itu semuanya bisa suci dengan cara disamak, baik bangke binatang yang halal dimakan dan yang tidak halal dimakan. Misalkan ya ada bangke kebo mati najis, tapi gimana ini bisa jadi suci? Bukan maksudnya boleh dimakan, bukan. Diambil kulitnya tapi disamak, bisa bikin apa, sabun, dibikin tas, dibawa sabuknya, dibawa sholat sah gitu, dibawa sudah bawa sholat sah. Tapi itu kulit walaupun dari bangkai karena ada perjalanan di sama itu yang disuka dimakan. Atau misalkan barang yang nggak boleh dimakan, ular. Nah kan ular nggak boleh dimakan tuh. Kalau di Cina kan ular dimakan, biarin aja, orang Islam nggak boleh. Ular, diambil kulitnya, disamak, jadi suci. Bukan suci boleh dimakan, bukan. Nah, ini jadi ada sabuk dari kulit ular. Nah, kita yakin aja berarti boleh dipakai sholat. Gitu kan? Tapi ada barang atau kulit selama-lamanya gak boleh, walaupun disamak itu najis semuanya, itu maksudnya. Nah, ada, ada di depan ya. Cara menyamaknya, cara bikinnya, nah kita harus tahu nih cara bikinnya. Jadi diambil kulitnya, gitu, dihilangkan yang membusukkan, barang yang membusukkan, daging-daging harus dibuang dulu, baru disamak. Wa kaifatu dabagi atau dibagi ayyan ji'a udulal jildi mimma yu'abnahu minal dami wala wa nahwihi bisya'in haripin ka'asbin walau kana hirku najsan atau najisan kadarkil hamam kapa bidabagi. Cara menghilangkannya, cara nyamaknya, diambil kulitnya, dibuang yang barang-barang yang membusukkan seperti dagingnya dibersihin gitu. Cara makdui bisain haripin, pakai yang kesat-kesat. Nah, kasbin, asbin sebenarnya kos itu mah kulit salam, salam itu kesat ya. Walau kana hirpu najsan, ada najis kadar hamam seperti tai japati
Nah, teh japati kasep gitu ya. Pakai boleh pakai dabag gitu, pakai nyamak gitu. Ila jidal kalbi wahin jiri wa ma tawallada min huma aw min ahadhima ma hayawanin tohirin fala yathuru bidabagi. Nah, atau ayat barang yang najis jenisnya sampai gak bisa kulitnya didabag ila jadal kalbi kecuali anjing. Nah, kulit anjing wahin diri dan celeng. Celeng itu celeng itu apa? Babi. Nah, babi. Nah, itu gak boleh. Itu mah gak boleh. Itu walau pakai apapun tetap gak boleh. Wa mata walada minuma yang dan makhluk yang keluar dari anjing dan babi. Wah, ini mah ada keluar dari anjing tapi sapi. Nah, misalkan katanya, tetap gak boleh. Aw min ahadihima atau salah satunya dari anjing dan babi gak boleh. Ma hayawanin tohirin misalnya dikawinin sama hayan suci misalnya, nah tetap itu turunnya gak boleh. Palayat huru dibagi maka tidak suci kuti sama. Kalau diolah terus bagaimana caranya kalau jenisnya dari anjing dan babi tetap tidak boleh. Wa'ad mumaytati wa sa'ruha najisun wa kadal maytatu aidon najisatun. Nah, tulang dan bulunya bangkai hukumnya adalah najis. Begitu juga bangkainya itu sendiri hukumnya juga najis. Nah, cuma kulitnya doang gitu. Tapi kulit juga harus disama. Kulitnya, dagingnya, tulangnya, bulunya tetap najis. Bila mana ke bawah sholat, nah, jadi gak sah sholatnya. Ini bawa tulang kambingnya kambing mati. Nah, itu gak boleh. Wa urida biha jailatul hayati bighairi dakatin syar'iyatin. Yang dikehendaki dengan bangkai adalah binatang yang mati sebab selain disembelih dengan sesara-sara. Kalau misalkan kambing disembelih, udah semuanya suci gitu. Ini kambingnya suci, tulang kambing gitu. Kambingnya tadi bangkai atau enggak disembelih, enggak najis. Bulunya, semuanya itu tapi disembelihnya syariah, bangsa sara. Memang ada suatu misal hayawan disembelih bukan karena syariah. Karena ada misalkan ini bangunan yang harus bangun tapi harus ditumbang pakai kebo misalkan ya. Nah, kebonya itu disangakin ke dewa-dewa misalkan itunya. Nah, itu enggak halal itu. Tapi penjembelihan itu bukan karena Allah gitu kan. Itu sembelih karena makhluk gitu. Ada gitunya masih di daerah pelosok masih ada. Itu misalkan nih harus bangun nih, harus memotong kambing. Terus kepalanya, kakinya dikubur. Nah, itu kan. Nah, itu bukan syariah itu. Nah, bukan syariah. Yang itu dipotong syariah mah bismillah gitu. Potong bismillah, potong udah semuanya. Tuh. Yang potong gimana? Ya. Itu potongnya kalau baca bismillahnya ini gimana? Ya itu kalau baca bismillah gitu itu ayam gitu. Walaupun ayam tapi karena bukan syariah, artinya punya ngada-ngada buat jin. Nah, ini harus potong ayam nih, kepalanya dikubur, tetap halal. Itu bukan makanan kita itu. Wah, konsumsi mah itu mah halal, tapi jangan dipotongin ya. Ditakuk aja sekali mati ya, saya sih dipotong.
Ya gitu. Nah, harus disembelih gitu maksudnya. Harus disembelih dah. Kalau sembelihnya pakai syariah gitu ya. Nah, itu baru halal. Nah, walaupun itu jadi nggak halal misalkan, tapi disembelih tapi bukan karena Allah. Nah, lanjut dikit lagi. Fala yustasna hina idin janinul mudakati. Nah, ini dijelaskan eh, gimana misalkan ini kebunnya lagi hamil. Nah, kan di dalamnya ada anak janinnya ya, ada anaknya di dalamnya tuh. Nah, gimana nih domba lagi hamil dipotong? Gimana tahu hukum anaknya di dalamnya? Nah, nah. Fala yustasna hina idin janinul mudakati idza kharaja min batni ummihi maitan li anna dakatahu bi dakati ummihi wa kada ghairuhu minal mustasnayati madkuratu fi mabsutati. Nah, dengan demikian maka tidak perlu dikecualikan janinnya binatang yang disembelih secara syar'i yang keluar dari perut induknya dalam keadaan mati. Nah, begitu juga bentuk-bentuk pengecualian lainnya yang dijelaskan di dalam kitab yang panjang bahwasanya. Nah, gimana misalkan ini motong kambing, kambingnya lagi hamil. Nah, matinya anaknya dikeluarin mati. Waduh, wah gimana nih? Nah, kalau bisa kita memanfaatin, jadi motongnya atau nyembelihnya anak yang di dalam itu cukup motong induknya aja. Tapi kalau lagi dikeluarin masih hidup, kita memerlukan itu harus dipotong lagi. Itu jelas ya. Nah, kalau saya kambing bisa karena tahu mesti kebun di sapi nih. Nah, betina ini lagi hamil. Nah, waktu dikeluarin di anaknya gede banget ini gimana nih? Tapi diperlukan, misalkan nggak diperlukan, itu halal, mati. Nah cukup itu menyembelih induknya saja. Itunya udah termasuk halal. Kalau hidup harus disembelih lagi. Itu kalau dikeluar masih hidup, wah kalau misalkan itu aja dan dirawat aja agak bakalan hidup misalkan, udah harus disembelih lagi kalau memang ya diperlukan. Jelas ya. Sumastasna min sa'ril maitati qauluhu ila adamiyah. Nah tadi kan dijelasin di depan yang pertama bulunya, tulangnya itu kan najis ya. Ila adamia kecuali bangkai bangsa jama. Fa inna sa'rohu tahirun kamaitatihi. Tapi kalau rambut orang mah suci bagaikan mayatnya suci. Ini misalkan ada mayat meninggal bayi kalau ditaruh misalkan takut dia hilang. Sholat kita udah digendong aja bawa sholat nggak apa-apa. Atau rambut orang meninggal ada di saku, kan tidak bangsa rambut orang ya sah suci seperti mayitnya aja dah gitu ya. Jadi saya mudah-mudahan kita semuanya khusus buat kita dan orang tua kita, anak kita, mudah-mudahan semuanya dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat, selamat dunia akhirat. Juga mudah-mudahan semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mengadakan pengajian ini kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, barokah rezeki, selamat dunia akhirat. Ila hadaratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafiina wa karimina wa dufina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'alhum min husnil khotimah wa la taj'alhum min su'il khotimah wa syarril aqibah. Allahumma ij'alhum quburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'alhum quburahum uqratan min niron. Allahumma ij'al jami'a auladina kulahum sholihan wa ta'atan wa umurahum tawilan wa asyam sholihan wa kulahum dakian wa ulumahum kasiron wa salimu fid dunya wal akhirah. Allahumma tim ajalana ya Allah bi husnil khotimah wa Allahumma tim ajalana ya Allah bi husnil khotimah wa la tahtim ajalana ya Allah bi su'il khotimah wa syarril aqibah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa barik Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nari wa innal hisabi syaba yasiru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrari ajiz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu